Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini karena banyak yang bertanya bagaimana cara bertaubat, terutama taubatan nasuha yang benar, maka video kali ini saya akan membahas mengenai 3 syarat agar kita bisa dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha, sahabat. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah makna dari taubat itu sendiri. Taubat ini sahabat berasal dari kata taba yatubu, yang artinya ar-ruju', yaitu kembali sahabat. Maksudnya adalah kembali dari jalan yang melanggar syariat Allah menuju jalan yang terpuji, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah, sahabat. Dan taubat ini sahabat, bahkan dalam hadisnya Rasulullah bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah kulla yaumin. Bertaubatlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali setiap hari, kata Rasulullah, sahabat. Maksudnya di situ Rasulullah bertaubat dengan membaca istighfar itu sebanyak 100 kali setiap hari, sahabat. Ini bahkan Rasulullah sendiri yang sudah jelas-jelas sangat terhindar dari dosa dan dijamin surga oleh Allah, bertaubat sebanyak 100 kali setiap hari, sahabat. Apalagi kita yang setiap hari kerjanya berbuat dosa kepada Allah. Nah, cuman sunnahnya adalah 100 kali. Terutama itu dari taubat yang dosa-dosa besar, sahabat, seperti na'udzubillah berzina, atau durhaka kepada orang tua, atau memakan harta riba, atau pernah membunuh seseorang, menzalimi seseorang, misalkan na'udzubillah. Maka kita dalam hal-hal kasus dosa besar seperti ini memerlukan yang namanya taubatan nasuha. Dan kalau taubatan nasuha ini belum dilakukan, sahabat, maka jangan harap masalah kita, beban hidup kita, ujian yang diujikan oleh Allah itu akan selesai, sahabat. Tidak. Karena firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, dan aku timpakan, kata Allah, pada mereka minal adzabil adna, sebagian dari adab kecil, sahabat, sebagian dari siksa-siksa kecil, yaitu siksa di dunia. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang besar, bukan siksa yang seperti di alam kubur, di alam akhirat, kata Allah. Agar apa ujian tersebut, agar apa adab tersebut, la'allahum yarji'un, agar mereka, kata Allah, kembali kepadaku. Agar yang dulunya tidak pernah sholat, sholat kepadaku. Agar dulunya yang tidak pernah bersolawat, bersolawat kepada Rasulullah. Jadi tujuan utama dari adab, dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita kembali lagi, atau kalau sudah kembali, agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sahabat, sebelum kita melantunkan doa, melakukan riyadhah yang sifatnya adalah untuk memenuhi semua hajat-hajat kita, baik hajat di dunia ataupun di akhirat, maka wajib bagi kita yang pertama adalah melakukan taubat, yaitu kalau dosanya besar, maka dengan taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Gimana caranya? Maka cara untuk bertaubatan nasuha ini, sahabat, kita benar-benar meminta ampun kepada Allah dengan cara membaca istighfar setiap hari, setiap malam terutama. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfarlah kalian, kata Allah, ketika di waktu sahur, di tengah malam, sambil merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita lakukan sholat taubat, kemudian kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah dengan harapan dosa kita diampuni. Dan dalam meminta ampun ini, sahabat, maka disebutkan ada 3 syarat sehingga kita ini bisa dikatakan bertaubat kepada Allah, sahabat. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka kita belum termasuk ke dalam taubatan nasuha. Apa saja yang 3 tersebut, sahabat? Maka disebutkan di sini dalam kitab Risalatul Qusairiyah tentang
syartut taubati hatta tasihhu thalathatu asya, syarat-syarat bertaubat sehingga kita bisa disebut taubatnya ini betul, setidaknya ada 3 hal, kata kitab ini sahabat. Yang pertama yaitu an-nadmu ala ma amala minal mukhalafati, yaitu menyesal terhadap apa yang telah kita kerjakan dalam berbuat maksiat pada masa-masa yang lalu sahabat. Jadi menyesal, bukan berbangga diri. Kadang kita sering melihat seseorang yang dulu dunianya hitam sahabat dalam tanda kutip, kemudian sekarang bertaubat, tapi ketika kumpul dengan teman-temannya, dia ini bilang, misalkan ada temannya yang dalam tanda kutip ini mohon maaf, minum minuman keras misalkan. Dengan pedenya orang yang bertaubat ini bilang, dulu saya bahkan kalau cuma minum 3 botol tidak akan mabuk misalkan. Untungnya sekarang saya sudah bertaubat. Dia menceritakan seperti ini dengan rasa kebanggaan yang luar biasa sahabat. Dan walaupun dirinya katanya telah bertaubat, tapi dengan kebanggaan yang dengan dosanya di masa lalu yang seperti ini, maka sebenarnya beliau ini belum termasuk dalam kategori taubatan nasuha sahabat. Sebenar-benarnya taubat, bukan. Karena orang yang bertaubat itu malu sahabat. Dengan dosa yang pernah dia kerjakan itu malu, bukan berbangga diri. Mentang-mentang misalkan dulu dia minum 1 botol, 10 botol tidak mabuk misalkan. Atau mentang-mentang dulu dia itu kalau menzalimi orang 100 orang sudah biasa misalkan. Kalau bangga dengan berbangga diri menceritakan hal-hal seperti ini, berarti dia masih belum dalam kategori bertaubat. Karena syarat pertama dari kita dikatakan bertaubat, yaitu dengan menyesali terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu sahabat. Menyesali dengan sebenar-benarnya menyesal. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yaitu wal azmu ala alla ya'uda ila mithli ma amala minal ma'asi. Berjanji bahwasanya kita tidak akan mengulangi kembali dosa yang telah kita perbuat di masa yang lalu sahabat. Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah sambil menyesali dosa-dosa kita, juga kita berjanji kalau kita tidak akan mengulanginya lagi sahabat. Kalau masih misalkan sekarang sudah bertaubat, ya Allah saya bertaubat ya Allah misalkan, tapi dalam hati masih punya keinginan, kalau besok ada yang ngejak lagi, mabuk lagi, misalkan, maka ini bukan bertaubat sahabat. Kita kalau dalam bahasa kerennya disebut dengan tobat maksiat. Ini tobatnya anak kecil yang sekarang dimarahi, besok melakukan kesalahan lagi. Sekarang lagi dimarahi, besoknya lagi melakukan kesalahan lagi. Ini bukan taubat sahabat. Itu yang nomor 2, yaitu berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga sahabat yaitu watarkuz zalati fil hal, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu dalam segala keadaan sahabat. Jadi setelah kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka yang terakhir kita itu berjanji untuk meninggalkan. Walaupun kita itu bertaubat, kita itu sudah menyesali dan berjanji untuk meninggalkan, tapi ketika bertaubat masih melakukan hal-hal maksiat tersebut, maka ini bukan namanya bertaubat sahabat. Karena itu 3 hal ini wajib kita lakukan agar kita masuk dalam kategori yang namanya taubatan nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat sahabat. Pertama yaitu menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut sahabat. Barulah kemudian kalau kita lakukan setiap malam seperti ini, insya Allah apapun, sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahabat. Kalau dosa kita sebesar lautan kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita 2 kali lebih besar dari lautan tersebut sahabat. Kalau dosa kita sebesar bumi ini sahabat, maka Allah akan mengampuni, maka pengampunan Allah adalah sebesar alam semesta ini sahabat. Intinya sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, insya Allah maafnya Allah itu lebih banyak dan lebih besar dari dosa-dosa kita sahabat. Maka jangan pernah berputus asa untuk bertaubat kepada Allah, agar hidup kita menjadi bahagia,
selamat di dunia dan selamat juga nanti di alam akhirat, sahabat. Demikian, inilah 3 syarat yang wajib kita lakukan kalau kita ingin melakukan taubatan nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, baik yang kecil dan terutama juga yang besar, semuanya diampuni oleh Allah, dan semua hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sharing saya kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.